kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mungkinkah Allah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang telah Dia pilih. Maka aku bertanya, apakah bangsa Israel tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka menjadi cemburu. Jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, apalagi kesempurnaan mereka. Saudara-saudara, hendaknya kalian mengetahui rahasia ini, agar jangan mengganggu dirimu menganggap dirimu pandai. Sebagian dari bangsa Israel telah menjadi tegar hati, sampai segenap bangsa lain masuk. Dengan demikian, akhirnya seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, orang-orang Israel adalah musuh Allah oleh karena kalian. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan tidak akan membuang umatnya. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, yang kau ajari Taurat-Mu. Hatinya akan tenang di hari-hari malapetaka. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Jika Tuhan yang menolong aku, sudah lama aku merunduk di tempat sunyi. Tetapi aku berpikir, kakiku goyah. Kasih setiamu ya Tuhan menopang aku. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 14 ayat 1 dilanjut ayat 7 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ.
Semua orang yang hadir mengamati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Kisah Injil yang baru kita dengar tadi lanjutan dari kisah Injil hari kemarin. Peristiwanya terjadi di rumah orang Farisi, mungkin ahli kitab. Harinya yakni hari Sabat. Hari Sabat itu dalam bahasa kita itu dimulai hari Jumat jam 6 sore. Nanti berakhir hari Sabtu jam 6 sore. Bayangan saya peristiwanya hari Jumat malam, jam-jam 7 atau jam-jam setengah 8. Waktunya orang makan malam. Yang hadir dalam perjumpaan itu ada pesta nampaknya, tentu adalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi. Orang Farisi bisa digambarkan dengan orang yang gila hormat. Orang yang gila hormat itu pasti tempatnya akan berebut di tempat yang paling depan. Dalam bahasa kita sekarang dekat dengan panggung, kalau ada panggungnya itu akan berebut di situ. Dari latar belakang inilah dalam nasihatnya sebagai seorang guru, Yesus bersabda mengajar kepada para murid dan juga orang banyak, kalau engkau diundang ke dalam perjamuan, jangan memilih tempat yang paling depan, pilihlah tempat yang paling rendah, itu di belakang. Seringkali kita membaca ini keliru. Coba pada waktu tidak musim pandemi itu, kalau misalnya hari Minggu, biasanya yang bangku nomor 2, 3 itu ke belakang penuh, tapi yang pertama, kedua itu tidak ada yang menepati itu. Mungkin ada setannya, mungkin bangku depan itu tempatnya setan-setan, mungkin tidak ada yang menepati. Kalau hari Minggu tidak pandemi itu, tidak pandemi. Yesus meminta kepada kita memilih tempat yang paling rendah, mungkin paling belakang. Dalam kisah berikutnya, ayat di bawahnya itu 12-14 dari Batan Senin, karena Senin itu nanti pesta orang kudus, kita tidak akan mendengarkannya. Sekarang giliran orang yang mengundang. Orang yang mengundang. Siapa yang harus kita undang? Kita punya prinsip yang kita undang, misalnya prinsipnya yang menguntungkan. Yang menguntungkan. Mengundang itu pasti orang yang menguntungkan. Tidak mau kalau rugi pasti. Prinsipnya itu demikian ini. Apa kata Yesus? Tidak seperti orang dagang. Tidak seperti dagang. Bahwa yang diundang harus siapa? Yang diundang itu yang orang miskin, orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang bisu, dan sebagainya harus diundang. Artinya kita harus mau repot. Mau repot. Dalam bahasa kita, Yesus mengatakan di balik semua ternyata bicara tentang kasih. Harus mau mengasihi sesama. Kasih mengasihi sesama. Ukurannya apa? Ukurannya yakni kasih yang tanpa pamrih. Sebenarnya untuk Injil hari ini, kita membaca ayat berikutnya sampai ayat
14 itu yakni kasih tanpa pamrih. Kalau kita merenungkan Injil beberapa hari, 2-3 hari yang lalu saya mengatakan bahwa jalan ke surga, hidup kekal, keselamatannya jalannya jalan yang sempit. Pintunya sempit, jalannya sempit, lorongnya sempit. Nampaknya semacam ini. Tapi hari ini kita diingatkan, saya mengatakan 2 hari, 3 hari itu mengatakan demikian, apa ada resep tertentu supaya jalan yang sempit, kemudian pintu yang sempit itu bisa menjadi jalan yang lebar, pintu yang lebar, bahkan pintu yang sudah ditutup, sudah dikunci, bisa dibuka pada resepnya. Dalam renungan saya itu, saya tawarkan dua hal. Nampaknya misa harian semacam ini bisa membantu kita supaya pintu yang sempit menjadi pintu lebar. Pintu yang sudah terkunci bisa dibuka, karena yang di dalam itu mendengar Yesus itu. Kecuali itu yakni rosario. Semoga apa yang kita jalani, misa harian dan rosario akan membantu kita, membawa kita menuju hidup kekal, menuju surga, menuju keselamatan. Berkat Allah menyertai kita semua. Kita doakan